datang di podcast Lektur Kementerian Agama Republik Indonesia bersama saya Dini Fitria. Dan di ruang podcast kita kali ini saya sudah kedatangan tamu yang spesial banget. Ada Ibu Nur Rahmah dan juga Bapak Ahmad Yunani. Selamat datang di ruang podcast Lektur kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kali ini karena mendatangkan tamu-tamu yang spesial dan saya mendengar bahwa Ibu dan Bapak telah meneliti tentang pembuatan terjemahan Al-Quran ke bahasa daerah di Indonesia. Nah, itu menarik banget, Bu. Ketika saya membaca judul ini, saya jadi berpikir, ada apa dengan terjemahan Al-Quran kita yang berbahasa Indonesia? Kenapa harus diterjemahkan ke bahasa daerah begitu? Terima kasih Mbak Dini. Jadi spirit penerjemahan Al-Quran ke dalam bahasa daerah itu dilatar belakangi oleh adanya fenomena kepunahan bahasa lokal. Jadi bahasa lokal ini atau bahasa daerah itu kalau kita tidak dokumentasikan itu terancam akan punah. Dari kalau saya nggak salah ya, saya pernah membaca itu data dari Pusat Bahasa Kemendikbud dari penelitian LIPI bahwa Indonesia itu punya sekitar lebih dari 700 model bahasa dengan beragam. 11 diantaranya punah dan 25 bahasa itu terancam punah. Oleh karena itu Kementerian Agama merasa perlu hadir untuk melakukan perlindungan terhadap bahasa lokal. Dan karena kita bawa bendera Kementerian Agama dan kita juga punya tugas dan fungsi mendekatkan Al-Quran kepada pemeluknya, makanya kami merasa perlu ya menerjemahkan Al-Quran yang tadi berbahasa Indonesia diterjemahkan ke bahasa daerah agar orang-orang daerah bisa lebih memahami Al-Quran dan menjadikan Al-Quran sebagai way of life bagi masyarakat Indonesia khususnya. Begitu. Berarti tujuannya gara-gara itu ya, karena saya pikir apa hubungannya dengan kitab suci terjemahan bahasa Indonesia diterjemahkan ke bahasa daerah. Seharusnya itu apakah itu tugas Kementerian Agama juga gitu? Seharusnya itu tugas ada lagi departemen itu gitu. Ya, karena ini kan Al-Quran, kitab suci ya. Kitab suci itu ya rumahnya ada di Kementerian Agama. Nah, selain tadi juga kan itu kenapa ini kita terjemahkan Al-Quran ini ke dalam bahasa daerah? Karena ini merupakan upaya pelestarian bahasa ibu. Nah, sekarang kan kita terkenal dengan apa? Milenial ya. Milenial. Yang serba milenial itu biasanya yang mudah, yang gampang ya kan. Nah, melalui kitab suci ini, bahasa ini insya Allah akan lestari karena melalui kitab suci. Dan yang paling pokok adalah kita selain melestarikan bahasa daerah ini adalah juga sebagai alat pemersatu bangsa. Nah, itu problemnya adalah kalau memang sebagai alat pemersatu bangsa, bukankah bahasa Indonesia adalah alat pemersatu bangsa? Karena saya sendiri background adalah orang Minang, gitu kan ya. Dan orang Padang dengan orang mungkin tanah datar atau Pasaman itu dialeknya udah beda gitu. Nah, gimana caranya melakukan penyeragaman terhadap bahasa daerah itu ke kitab suci gitu? Itulah titik poinnya. Jadi misalnya Sumatera Barat, bahasanya kan bermacam-macam. Dialeknya yang bermacam-macam. Bagaimana menyatukannya? Nah, inilah melalui kitab suci. Memang kata 100% itu diterima semua memang tidak. Tapi kan situ ada tetua adat ya kan yang cukup berpengaruh. Jadi paling tidak bahasa itu meskipun dialeknya berbeda tapi bisa dipahami oleh orang Minang yang lainnya. Jadi menyertakan unsur-unsur lapisan masyarakat tidak hanya Kementerian Agama secara budayawan, ahli bahasa, ya selain ahli bahasa Arab juga bahasa Arab. Itu berapa lama proses pengerjaan untuk satu terjemahan ke bahasa daerah? Berapa tahun? Kita membuat range waktu itu 2 tahun. Jadi 1 tahun pertama itu khusus untuk melakukan penerjemahan dari bahasa Indonesia ke bahasa lokal. Kemudian tahun kedua kita melakukan verifikasi atau melakukan validasi terhadap hasil penerjemahan. Karena kadang-kadang yang sudah diterjemahkan itu mungkin sebagian ada yang inkonsistensi pemilihan diksi, ada juga yang mungkin tidak tepat dalam daerah tertentu. Saya kan boleh contoh deh, misalnya di Jambi itu banyak kabupaten.
Nah, di semua kabupaten itu memiliki ragam bahasa yang berbeda-beda. Nah, ketika misalnya kita memilih satu diksi tertentu, kata orang kabupaten lain, kayaknya aku nggak pakai kata-kata itu deh gitu. Rasa bahasanya tuh kayak nggak Beda. dapet beda Nah, gitu. itu. Nah, akhirnya bagaimana solusinya? Nah, dalam setiap penerjemahan kita punya pertemuan, misalnya ada FGD, ada diskusi-diskusi dengan menghadirkan para pakar-pakar, kemudian kita bersepakat memilih satu bahasa, satu kata yang dikenal dan dipahami oleh sebagian besar masyarakat. Tentu saja tidak semua masyarakat itu mengatakan iya, tetapi setidaknya mayoritas orang jika menggunakan kata tertentu dia paham. Oke. Begitu. Lalu bagaimana generasi muda sendiri menanggapi hal ini? Karena untuk kitab suci sendiri dalam bahasa Indonesia aja orang masih belum paham juga ya, Iya. apalagi dengan bahasa daerah. Nah, bagaimana generasi muda setempat, daerah setempat dalam menyambut bukan wacana lagi ya, udah ada ya Pak ya, udah beberapa kitab suci nih yang diterjemahkan sekarang. Lebih dari 25 dari beberapa tahun pekerjaan itu. udah lebih dari 10 tahun kali ya. Lebih Dari 10 tahun saya ya. diikut sertakan itu 2014. Sudah lebih dari 10 tahun. Boleh ada covernya yang bisa saya tunjukkan kepada teman-teman kita di Contoh Ya. saja ini ada Al-Quran Boleh saya tunjukkan? bahasa Jawa Banyumasan. Oke, ini mungkin teman-teman bisa Cover lihat ya. bahasa Jawa Banyumas. Banyumasan. Nah, bahasa Jawa Banyumasan Ya, lagi. Banyumasan. Itu gimana ya? Iya, saya ingin merespon yang tadi tentang kaum milenial. Jadi Al-Quran diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia aja, kaum milenial dalam tanda kutip kayaknya belum ngeh banget gitu ya. Belum tentu baca juga. Baca juga gitu, apalagi diterjemahkan bahasa daerah. Nah, tahun kemarin kita menerjemahkan Al-Quran dalam bahasa Sunda. Oke. Nah, ketika saya diskusi dengan tim bahasa Sunda, saya bilang begini, bapak-bapak dan ibu-ibu yang menerjemahkan Al-Quran dalam bahasa Sunda. Bahasa Sunda itu kan stratanya macam-macam gitu. Mungkin ada yang halus, ada yang kasar, dan lain sebagainya. Terus yang dipilih untuk dipakai menerjemahkan Al-Quran pakai bahasa Sunda apa? Jawab mereka adalah, saya memilih bahasa Sunda milenial. Kenapa? Biar orang-orang kekinian itu bisa memahami kata yang kita pakai. Gitu. Jadi selain memperkenalkan bahasa lokal, juga kita merawat bahasa agar bahasa ini tidak punah dan orang milenial bisa paham. Contoh misalnya begini, kalau kita memilih bahasa yang terlalu klasik, orang-orang kita mungkin nggak mengerti gitu karena terlalu klasik, kita tidak hidup di masa itu gitu. Tetapi dibuatlah satu bahasa yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat atau selini. Kalau bahasa Sunda kemarin itu milihnya Sunda milenial. Oke. Gitu. Saya baru tahu ada Sunda milenial. Artinya Sunda yang sering banyak orang-orang Ya, kekinian karena paham lah ya. Ya, salah satu sebabnya Segaul juga, lah, Bahasa gaul. salah satunya kan sebelumnya juga sudah pernah diterjemahkan Al-Quran bahasa Sunda ya. Sudah pernah. Iya, sudah pernah. Tapi kan bahasa itu berkembang dan juga hilang. Nah, boleh dicontohin salah satu kalimat di dalam Al-Quran yang mungkin bahasa Sunda atau bahasa Jawa Banyumasan tadi yang ya. mungkin bisa saya sendiri nggak tahu bahasa Jawa Banyumasan kayak gimana. Belum pengen beli. Jadi ini kalau dijual untuk umum atau gimana? Tidak. Jadi Kementerian Agama ini dalam hal ini Puslitbang Lektur dan Khazanah Keagamaan menerbitkan mencetak Al-Qur'an terjemahan bahasa daerah ini bentuknya master. Oke. Jadi master itu karena master kita tentu tidak mencetak banyak Secara komersial. Antara 300 sampai 500 eksemplar. Oke. Itu bisa didapatkan oleh orang-orang yang kepengen tahu di perpustakaan kah? Di Di Kementerian perpustakaan Agama, atau langsung kontak ke kantor kami bisa. Tapi kalau misalnya orang daerah sendiri yang ingin baca atau ingin mengkoleksinya, Nah, orang bagaimana? daerah sendiri sebagai contoh begini. Ketika kita meluncurkan Al-Qur'an terjemahan bahasa Minang. Nah, waktu itu wali kota Padang ikut hadir. Oke. Dan saat itu beliau langsung kami mau menggandakan. Itu boleh? Boleh. Oh, oke. Gitu. Jadi hak cipta memang di Kemenak ya? Kemenak Ya, hak ciptanya. memang waktu itu ada ketambahan di desain covernya itu ditambah logo daerahnya ya. Oke. Ada logo daerahnya kecil gitu. Dan covernya pun dibikin sesuai dengan Karakter bahasa karakter Ya. daerahnya masing-masing. ya. Sejauh yang ya alhamdulillah cover dan isinya kan ada iluminasinya ya. Hiasan di dalam Hiasan Al-Quran. pinggir setiap halaman itu
dari 2014 sampai kisaran 2018 ya. Alhamdulillah saya terjun langsung mendesain dan melayout. Oke. Jadi iluminasinya dan hiasan baik di cover maupun yang di dalamnya itu kami sesuaikan dengan ragam hias lokal. Nah, tadi ngobrolin tentang salah satu kalimat Al-Quran yang bisa dikutip ke Jawa Banyumasan gimana? Ada nggak bisa? Saya jadi pengen tahu nih. Ya, ini contoh saja ya. Ada satu penggalan kalimat mungkin di Al-Quran yang bisa kita dengar gitu. Kalau orang-orang yang udah sepuh dengerin ini enak banget ya, karena mereka sendiri kan, apalagi orang yang kalau Banyumasan itu dikenalnya kan apa? Ngapak-ngapak. Republik ngapak-ngapak. Ngapak-ngapak. ya maksudnya yang sepuh kan Seneng banget. lebih seneng berbahasa Betul. daerah kan ketimbang. Saya pernah mengawal penerjemahan ini di Jambi. Di situ para penyuluh agama kalau mereka memberikan ceramah ke daerah-daerah, Pakai bahasa kalau daerah. pakai bahasa Indonesia dianggap sombong. Oh, Tetapi kalau pakai bahasa daerah lebih mudah diterima, iya, gitu. karena lebih dekat dan merasa hangat, Bahasa sehari-hari ada ya. kedekatan emosional dengan orang yang diberikan tausiah. Jadi kalau mereka menggunakan bahasa Indonesia kayak Latin gitu tuh, sombong kali orang kota nih kan. Nah jadi lebih hangat deh kalau Iya, pakai bahasa iya, daerah iya, gitu, iya. lebih Karena diterima. maksudnya lebih lekat dan Betul. Iya, lekat karena dengan- sehari-harinya Iya, lebih seharian dapat gitu. Ha-ha. Jadi secara perspektif dakwah juga ini sangat mendukung begitu. Jadi nggak masuknya tuh juga lebih enak ya, lebih enak. smooth gitu, Betul, karena pakai betul. bahasa daerah. Iya, gitu. iya, betul. Dan pemahamannya juga mungkin lebih langsung. lebih langsung bisa deep lagi. dipahami, ya langsung bisa betul dipahami. betul. Ya ini contoh ini ada Al-Quran terjemah bahasa Jawa Banyumasan. Oke. Ini orang Banyumas harus dengerin. Ini surah An-Nas ya. Anas. Bismillahirrahmanirrahim. Aha. Artinya kanthi asmane Gusti Allah sing maha welas maha asih. Aha. Qul a'udzu birabbin nas. Ucapna Muhammad. Inyong nyuwun pangreksa maring pangrane manungsa. Oke. Malikin nas ratune manungsa. Ilahin nas sembahane manungsa. Min syarril waswasil khannas. Sekang alane pangridune setan sing umpetan. Kira-kira Itu yang artinya adalah itu bahasa Banyumas. Jawa Jawa Banyumasan. Banyumasan. dan sudah ada 20 buku. Lebih dari 20 kitab suci yang kitab diterjemahkan suci yang sudah diterjemahkan dalam bahasa bahasa daerah. Nah, apa tantangan terbesar ketika melakukan proses penelitian ini dan juga tentang mewujudkan, pasti akan banyak lagi dong, Iya. karena bahasa daerah kan banyak ya. Banyak, iya Banyak. betul. Itu ada berapa lagi berarti? Sekian puluh Iya. lagi. Dari tergantung kepulauannya ya. Ya. Nah, ini gimana? Apa Misalnya tantangan terbesar? kepulauan Sulawesi saja itu kan ada bahasa Kaili, ya kan. Kemudian ada bahasa Makassar. Ya. Nah ini Bugis. satu Beda yang unik ya. Ini Makassar ini tidak saja bahasanya Makassar, tapi tulisannya ya. Aksaranya. Nah, aksaranya dengan aksara Lontar. lontar Makassar. Gitu. Jadi ya alhamdulillah itu prosesnya cukup lumayan lama. Karena bikin huruf juga Iya, kan, nggak harus cuma dibikin. menerjemahkan. Iya, doang. betul. Iya, ada fontografernya ya. Nah, dia mengolah huruf aksara Makassar tersendiri. Gitu. Ada dinamika apa ketika melakukan proses ini? Karena mungkin saja ada yang tidak sepakat dengan Betul. dengan terjemahan berbahasa daerah ini. Iya, jadi memang tantangan ke depan itu begini. Kita ini bahasanya tuh di Indonesia kan banyak sekali, lebih dari 700 gitu. Nah, sementara kita juga kekurangan orang ahli dalam bidang bahasa lokal. Iya. Gitu. Karena yang mengerti bahasa lokal kan orang-orang sepuh, Iya, orang-orang iya, iya. terdahulu. Iya, Sementara kita kekurangan ahli di bidang Iya, bahasa iya, iya. lokal. Oleh karena itu, kalau kita ingin menerjemahkan bahasa lokal, orang pertama yang kita lihat adalah ahlinya.
di bidang bahasa lokal dan di bidang budayanya. Oke. Begitu, itu satu. Yang kedua adalah saya mengambil contoh sampel di Palembang misalnya. Palembang itu untuk dia bisa menerjemahkan Al-Quran butuh 7 tahun untuk berjuang untuk jadinya gitu. Misalnya dia mengajukan ke pemerintah daerah enggak tembus, ke himpunan pengusaha muslim enggak tembus, ke MUI enggak tembus. Wah, akhirnya suatu waktu dia tahu ada Puslitbang Lektur punya kegiatan menerjemah Al-Quran dan diajukan proposalnya dan Nggak tembus karena merasa tidak keren idenya, atau nggak tembus karena memakan biaya yang banyak? mungkin karena biayanya besar dan kerjanya itu panjang long Iya, term. itu sangat telaten banget. Iya, harus telaten, kan ini kitab suci. Iya, kitab suci. Ini kitab suci dan Jadi tidak bahasa daerah, sesuatu yang sangat ini udah derajatnya udah tinggi, terus bahasa daerah orang nggak. Saya ngambil contoh Mbak Dini begini. Iya. Di bahasa Jambi misalnya. Dia menerjemahkan Al-Quran surah Al-Ikhlas misalnya, Qul huwallahu ahad, katakanlah dia Allah yang Maha Esa. Indonesianya kan begitu tuh ya. Nah, Esa itu kan dalam bahasa Indonesia artinya satu. Nah, satu dalam bahasa Jambi itu artinya seko. Seko. Setelah diteliti, seko itu artinya adalah seekor. Nah, pantaskah Tuhan itu disandingkan dengan kata-kata seekor? Gitu. Kayaknya itu rasa bahasa itu kita baru satu kata loh. baru satu kata loh, esa aja loh itu. Jadi kok rasanya rasa bahasa kita nggak dapat ketika Allah itu kita sandingkan dengan kata seekor gitu. Oke, kita cari kata-kata yang lebih pas misalnya. Oh, ada kata satu bahasa Jambi namanya so. Ketika dipakai kata so, masyarakat nggak ada yang mengenal itu. Gitu. Jadi bagaimana ya? Mau pakai seko kayaknya nggak pantas Allah pakai seko. Allah Maha Seko gitu kan. Tapi pakai so, orang ini kata-kata tidak familiar gitu. Akhirnya apa yang diambil kesepakatan bersama untuk memuliakan Al-Qur'an? Kita menggunakan so. Sekaligus kita memperkenalkan bahasa ini kepada orang-orang yang belum mengenal. Nah, gitu. Oke. Itu menarik sekali. Tapi tadi Ibu bilang bahwa Sunda milenial. Nah, milenial lebih bahasanya kan lebih reman lagi. amburadul lagi gitu. Nah, itu Betul. gimana? Lebih ambiar. Itu Ya. bagaimana gitu? Iya betul. Jadi begini, kita kan punya ahli bahasa Indonesia, punya ahli bahasa daerah. Setiap tim itu kan harus ada ahlinya, ahli bahasa lokal, ahli bahasa Indonesia. Nah, karena saya bukan orang Sunda gitu, jadi saya juga belum memahami betul bahasa Sundanya yang halus, yang kasar, yang milenial seperti apa. Tetapi berdasarkan penuturan para tim penerjemah, bahasa Sunda yang kami tampilkan adalah bahasa Sunda yang dimengerti oleh kaum kekinian. Jadi ketika ini dibacakan, orang-orang kekinian tuh paham. Saya ngambil contoh deh, ketika Al-Quran udah jadi, kemudian di launching sama Menteri Agama. Nah, setiap acara launching ada pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Nah, penerjemahannya itu pakai bahasa lokal. Jadi kalau yang di launching bahasa Minang, maka penerjemahannya pakai bahasa Minang. Oke. Nah, seandainya bahasa Sunda dibacakan Al-Qurannya, diterjemahkan dalam bahasa Sunda. Nah, kita berharap dengan dibacakan pakai bahasa lokal itu orang bisa mengerti gitu. Orang bisa mengerti, khususnya para usernya, para penuturnya gitu. Jadi bahasa Sunda yang ditampilkan adalah bahasa Sunda yang lebih dimengerti oleh orang-orang kekinian gitu. Tapi ini pekerjaan ini saya sudah bisa membayangkan ini sangat rumit, ya kan? Sangat rumit. Kita membahasnya duduk di meja, tapi ketika orang yang ke lapangan ini sangat jelimet gitu ya. Ini seharusnya Departemen Pendidikan dan Kebudayaan berterima kasih kepada Kementerian Agama karena saya rasa tidak hanya sekadar untuk soal agama ya, tetapi betul. Akar budaya dan juga menjawab tantangan bagaimana istilahnya kitab suci ini bisa dinikmati oleh tidak hanya orang sepuh saja tapi orang muda agar menjaga moral bangsa juga sebenarnya kan, dan juga menjawab bagaimana mempunyai sebuah terobosan untuk teknologi di zaman digital ini. Nah, itu yang saya tangkap sih. Saya ambil contoh lagi sampel deh. Salah satu tantangan penerjemahan gitu. Saya pernah mengawal satu penelitian penerjemahan juga. Rata-rata kan yang mengerti bahasa lokal itu orang-orang sepuh. Nah, rata-rata orang sepuh juga tidak ada kesulitan mengakses teknologi gitu. Nggak bisa buka laptop, nggak bisa mengoperasional komputer. Jangankan download aplikasi ya. Ya udah boros gitu kan. Kan kita kan
Nyari tulis tangan itu satu-satu, kemudian harus dibantu memasukkan ke dalam laptop dan lain sebagainya gitu. Habis kita butuh dia, tapi dia mereka teman-teman dari para tenaga ahli ada juga yang belum bisa mengakses teknologi begitu. Ya, tiap Al-Qur'an bahasa daerah itu ada dinamikanya masing-masing. Ya. Misalnya seperti Al-Qur'an bahasa daerah Bulang Mengunduh. Itu Manado. kan Manado, Sulawesi Utara. Waktu itu diterjemahkan oleh teman-teman dosen dan mahasiswa YIN Manado. Tapi di tahun kemudian itu dilakukan validasi. Karena kan tahapannya sampai Al-Qur'an itu dicetak, diterbitkan, itu dilakukan penerjemahan, kemudian tahun berikutnya dilakukan validasi. Nah, sambil validasi itu kan bahasa daerahnya. Nah, kemudian Al-Qur'annya itu sendiri yang ayat-ayatnya itu kita sebelum diterbitkan itu harus dilakukan pentasihan. Apa itu Pak pentasihan? Pentasihan itu ya kalau bahasa kita ya sama juga validasi. Ya. Itu dicek kesalahannya itu oleh lembaga tersendiri namanya Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Qur'an. Ada QC-nya nih ya, quality control-nya untuk itu ya. Karena ini kitab suci, tidak boleh salah. Tidak boleh salah. Gitu. Jadi lumayan ya pekerjaannya. Bukan lumayan sih ini berat. Jadi Cukup misalnya Kementerian Agama aja ya. ketika sudah disandingkan antara ayatnya, teks ayatnya Al-Qur'an dengan terjemahnya, itu asik ya sampai 30 juz. Tapi ketika dicek ulang karena ini harus computerized ya kan. Nah, itu satu saja kegeser ke enter, itu udah beda lagi. Pindah semua. Gitu. Nah, itu luar biasa. Dan ini sudah alhamdulillah sudah 20-an ya Bu ya. Lebih dari 20 dan akan berlanjut lagi. Tetapi bagaimana pengaplikasiannya terhadap mungkin kebudayaan di daerah setempat yang berhubungan dengan agama? Apakah ada wacana Kementerian Agama akan bekerjasama dengan Depdikbud untuk memasukkannya ke dalam kurikulum barangkali untuk diajarkan kepada murid-murid sekolah, atau apa yang wacana apa yang bisa diterapkan sehingga ini tidak akan punah sesuai dengan tujuan tadi kan gitu. Ya, sebetulnya ketika kita mengerjakan proses penerjemahan Al-Qur'an dalam bahasa daerah, kita sedang melaksanakan amanah undang-undang. Kita ada undang-undang nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan dan salah satunya adalah bahasa. Nah, kita Pusdikbud Lektur tentu saja membuka peluang bekerja sama dengan institusi manapun untuk merawat bahasa. Gitu, agar bahasa ini tidak punah, agar bahasa ini tidak hilang, dan juga identitas bangsa tetap bisa kita pertahankan. Mau dimasukkan ke kurikulum pelajaran agama atau pendidikan agama Islam di sekolah-sekolah mungkin? Semestinya iya. Karena belajar bahasa melalui kitab suci itu insya Allah melekat. Berbeda dengan kita memang misalnya belajar bahasa apa, kalau sebelumnya kan ada mulok ya. Iya, muatan lokal, bahasa daerah gitu ya. Belajar selesai. Tapi kalau dengan kitab suci, selain dia menghafalkan ayatnya, tapi dia juga mengerti terjemahnya dalam bahasa daerah itu sendiri. Karena memang bahasa Indonesia, terjemahan bahasa Indonesia di kitab suci aja itu indah. Nah, sekarang pertanyaan saya adalah, itu kan kalau bahasa Indonesia, kalau abis baca Al-Qur'an saya selalu baca terjemahannya itu kan indah banget ya, gramatikalnya, bunyinya, diksinya itu indah gitu ya. Nah, bagaimana dengan bahasa daerah sendiri? Ini kan sebuah tantangan besar. Bagaimana cara sama kayak bahasa Indonesia, kalau bahasa Arab aja udah indah kan? Apa kata kalimatnya tuh pasti Rahman Rahim, enak gitu ya. Bahasa Indonesia kan juga indah gitu. Nah, bahasa daerah tuh gimana nih? Gramatikalnya, bunyinya. Saya ambil contoh begini. Bahasa Jambi lah misalnya. Bahasa di Indonesia itu kan ada wahai orang-orang, hai orang-orang beriman gitu. Hai orang-orang beriman kan. Nah, hai itu dalam bahasa Jambi artinya woi gitu. Woi orang-orang beriman. Gitu. Wong. Itu Palembang. Itu Palembang. Kalau woi orang-orang beriman.
Nah, pantaskah orang beriman dipanggil dengan kata woi? Gitu. Itu kan kayaknya kita kok kurang nyaman ya telinga kita memanggil orang-orang beriman dengan kata-kata woi. Karena Allah aja memuliakan orang beriman gitu. Estetikanya estetikanya nggak dapet gitu. Makanya woi itu kita ganti dengan kata wahai. Wahai orang-orang beriman. Itu bahasa Jambi. Kalau bahasa Palembang lebih unik lagi misalnya. Orang Palembang itu dia tidak mengenal kata R dalam bahasanya. Oh ya. Ya, tetapi bukan berarti dia nggak bisa menyebutkan kata R. Saya ngambil contoh misalnya, wahai orang-orang beriman. Digantung. Wahai orang-orang beriman. Orang Prancis ngomong ya? Iya. Iya. Jadi dia itu dalam tulisannya pun tidak ada R-nya. Nah, tetapi cara melafalkannya harus seperti kata dalam bahasa Arab tuh ada ghain gitu ya. Orang beriman seperti itulah gitu. Itu sangat-sangat unik sekali dalam bahasa Palembang tuh namanya R bedegot gitu. R bedegot itu artinya R yang dibaca seperti huruf ghain. Gitu. Jadi bukan orang-orang beriman, orang-orang beriman. Oke. Seru ya. Seru banget sih. Ini nggak akan menjadi kebingungan kan buat generasi muda sendiri. Malah seharusnya mereka bangga karena mereka bisa. Karena begini, saya sendiri mengambil fenomena yang saya hadapi ketika saya berkunjung ke kampung saya sendiri. Banyak orang yang sekarang udah nggak berbahasa Indonesia, berbahasa Minang. Bahkan bahasa Minang di Indonesia kan. Bagi saya yang hidup di zaman 80-90-an di sana, saya berpikir bagaimana cara, agak aneh gitu. Kalau mau bahasa Minang ya bahasa Minang aja gitu kan. Karena agak lucu jadinya gitu. Tetapi ini sebagai jawaban juga bagi generasi muda untuk kembali mencari akar bahasanya gitu loh. Ya kan? Karena mungkin tanpa sadar orang tua mereka juga membiarkan itu terjadi gitu loh, bahasa Minang milenial ya. Gitu. Makanya karena sekarang ada namanya seperti penurunan penggunaan bahasa daerah, maka bahasa daerah ini harus segera didokumentasikan dalam berbagai bentuk. Kalau Kementerian Agama konteksnya Al-Quran, mungkin dalam kementerian lain misalnya pendidikan dalam muatan lokal bahasa daerah, begitu. Jadi memang ini amanah undang-undang begitu. Menarik banget Bu, menarik banget. Ini seru ya? Iya seru banget gitu. Dan saya rasa hal ini memang benar-benar harus dipahami oleh banyak orang, karena kan kadang-kadang orang mendapatkan informasi sepotong-potong ya. Ngapain ini terjemahan pakai bahasa daerah segala gitu. Kurang kerjaan atau gimana? Ya tadi aja seperti tadi Al-Quran bahasa Palembang. Untuk yang berusia sekitar berapa? 45 tahunan ya. Ketika melihat Al-Quran terjemahan bahasa Palembang ini, ini bahasa Palembang. Oh iya. Aku orang Palembang sendiri dia nggak tahu. Jadi kok mirip bahasa Jawa ya? Iya. Dan di situ kita juga bisa belajar historical juga kan. Maksudnya. Jadi kalau kita tarik ke belakang secara historis, ya pantas saja bahasa Jawa mungkin kan itu ada pengaruh dari sejarah. Dulu Raden Patah ya kan, ketika dakwah Islamnya dari Banten ke Sumatera bagian selatan sampai kepada Palembang. Jadi jalinan ceritanya begitu ya, mulai dari agama, bahasa, histori, akar budaya kita sendiri dan bagaimana Indonesia ini terjadi awal mulanya, tentang kerajaan-kerajaan. Menarik banget sih. Karena saya suka sejarah, menurut saya itu menarik. Betul sekali. Kalau begitu terima kasih banyak buat kehadiran Bapak Ahmad Yunani. Ini namanya internasional sekali. Ahmad Yunani dan juga Ibu Nur Rahmah yang sudah berkunjung ke podcast kita, dan insya Allah kita bisa ketemu lagi di bincang-bincang lainnya, karena banyak banget yang pasti kita obrolin ya terkait kegiatan-kegiatan dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Senang sekali sudah 30 menit kebersamaan kita bersama Ibu Nur Rahmah dan Bapak Ahmad Yunani dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Sekian podcast lektur kita, dan kembali jumpa di episode yang lainnya. Assalamualaikum.